لا تحسب أن الدين بعيد. وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين مدى الأرض والسماوات والطاعات. Alhamdulillah, dan kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bisa memainkan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala amal yang ibadah kita yang perlu mempunyai sunnah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam selalu tercurah ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk Rasul yang selalu istiqamah dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita sediakan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, hamba kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kiranya Allah bisa hidayah kepada kita semuanya. Ala nabiyyina wa ala kulli nabiyyin salihah wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatul haji dukhuli Makkah. Bab sifat haji dan masuk ke Mekah. Artinya adalah gambaran-gambaran ketika pergi haji yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, bahkan ada yang panjangkan dari ini. Ya, ini hanya sedikit saja. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ahu hatta idza atayna Dzul Hulaifah fa waladat Asma binti Umaysh fa qala irtasili wastasfiri bi thawbik wa ahrimi. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت أسلم الركن فرمل ثلاثة مشى معه ثم أتى فقام إبراهيم وصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا خرج إلى الصفا والمروة من شعائر الله. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan haji. Kami beserta Rasul melaksanakannya. Apa ketika sampai di Dzul Hulaifah, Asma binti Umaysh, ia imra'ah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu Muhammad. Ya, dia adalah di antara anak perempuan yang Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya istri Abu Bakar Siddiq, imra'ah Abu Siddiq. Jadi Asma binti Umaysh. Asma binti Umaysh ini melahirkan. Kemudian apa kata Nabi? Irtasili bitawbi. Mandilah engkau, kemudian pakailah pakaian ihrammu. Wasalla Rasulullah SAW
Kemudian Rasul sholat di masjid. Thumma raqibal qaswa. Kemudian naik ya ke atas kontak, yang mana kontak ini dinamakan qaswa, yang namanya qaswa. Hatta idza stawat bi 'alal baita ahalla bitauhid. Ketika sampai di baita, Rasul berihlal. Ahalla itu berihlal bitauhid dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kemudian idza ataina al-baita istallama rukna. Ketika kami sampai ke Baitullahil Haram, istallama rukna. Istallama rukna ini mengusap rukun. Ar-rukna di sini maknanya al-hajar al-aswad, yaitu mengusap hajar aswad. Faramala talatan wa masya arba'ah. Mengusap hajar aswad sampai kemudian Nabi ramala ay burun sori'an fi disyati wa quwwah. Ramala itu berlari-lari kecil 3 kali, berjalan 4 kali. Kalau kita belajar di buku-buku yang sudah ada, biasanya ya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Dalam hadisnya ya ramala talatan wa masya arba'ah. Pertama berlari-lari kecil, kemudian wa masya arba'ah, jalan 4 kali. Kalau kita nanti umrah atau mungkin haji, seperti itu caranya. Jadi caranya adalah ya agak berjalan cepat, lari-lari kecil pertamanya, kemudian berjalan. Tsumma ata maqam Ibrahim, nyampe ke makam Ibrahim, salat. Tsumma raja'a ila rukni fastalam. Kemudian kembali ke rukun, artinya adalah ke Hajar Aswad, mengusap kembali. Tsumma kharaja minal babi ila Safa. Kemudian keluar daripada pintu ke Safa. Falamma dana minas Safa. Nah, ketika Nabi melaksanakan tiba di Safa, ya Nabi membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dibaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima ba'da Allah. Saya memulai dengan yang mana Allah memulai dengan Safa dan Marwah. Faraqas Safa. Akhirnya naik ke Bukit Safa. Hatta ra'al bait. Hatta ra'al baita fastaqbala al-qiblah. Ya, kemudian naik ke Bukit Safa, melihat yang namanya Ka'bah. Fastaqbala al-qiblah, Nabi ngadep kiblat, fawahhadallah wa kabbar. Di Bukit Safa, Nabi ini mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, kemudian wa kabbarahu, dan bertakbir. Makanya ada kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambahin lagi la ilaha illallah wahdahu, anjaza wa'dah. Kalau kita biasanya la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah, gitu ya. Dalam hadis ini anjaza wa'dah hampir sama artinya dengan shadaqa wa'dah. Apa itu anjaza wa'dah? Shadaqa wa'dah, Allah menunaikan janji-janjinya. Makanya ada petikan takbir 4 ini. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, ini hakikatnya kita sedang membacakan komitmen Allah untuk makhluknya sebenarnya. Karena kan kita hanya baca. Sebenarnya ini komitmen Allah pada makhluknya. Di antaranya pertama adalah ya shadaqa wa'dah. Di sini anjaza wa'dah. Allah menunaikan dan akan melaksanakan janji-janji. Maknanya ya
apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kelihatannya. Kemudian janji Allah adalah memberikan jalan keluar bagi orang yang memang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Innallaha balighu amri. Allah adalah zat yang akan menyampaikan segala hal. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah akan menjadikan segala sesuatu itu tampangannya. Artinya adalah kita yakini Allah akan berikan jalan keluar. Ini jangan sampai kita yang ucap sodako wa'dah masih mikirin aja. Mikirin apa kan? Ini gak ada jalan keluarnya kan? Ini nasib dia banget gitu kan? Padahal ngomongnya sodako wa'dah. Kemudian nasara abdah. Nasara abdah ya. Sodako wa'dah nasara abdah. Allah akan menolong hambanya. Di antaranya Allah akan menolong hambanya apabila hambanya menolong hambanya yang lain. Makanya saling tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Itu komitmen. Kemudian a'azza jundah. Allah akan mengalahkan daripada a'azza jundah akan memuliakan pasukan-pasukannya. Siapa pasukan Allah? Di antara pasukan-pasukan Allah adalah para ulama-ulama yang notabene-nya keyakinannya kuat kepada Allah. Oke, kalau seandainya ada ulama kemudian sampai ingatnya masalah dunia terus, akhirat kagak. Ada ulama korupsi haji misalkan gitu. Ada kan? Maka berarti bukan termasuk daripada pejuang Allah. Allah tidak muliakan, bahkan Allah akan hancurkan dunia. Jadi kalau bicaranya masalah dunia kan kadang-kadang cobaan itu. Azza juga, hazamal ahzab wahda, hazamal ahzab wahda. Allah akan menghancurkan daripada musuh-musuh dengan kekuasaan Allah, dengan keesaan Allah. Nah ini diantara komitmen Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita baca. Dan Rasul ketika itu beliau mengucapkan demikian, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah, nasra wahdah, azza al-azza wahdah. Thumma da'a baina dzalik qala mithla hadza thalath marrat. Hampir 3 kali Nabi mengucapkan. Thumma nazala ila al-marwah. Kemudian turunlah ke bukit Marwah. Hatta idan sabbat qadamahu fi badil wadi. Sampai beliau menginjakkan kaki beliau di tengah lembah di badil wadi. Qala al-qayyat fi isqatul nafsilahu minha wa hiya hatta sabbat qadamahu rabbu fi badil wadi. Qatabat fi ghairi al-wadi. Jika seandainya Nabi masuk ke Marwah, Nabi menginjakkan di tengah-tengah lembah sa'a hatta ila sa'idata masyahata al-Marwah. Nabi jalan, kemudian naik, kemudian senantiasa berjalan sampai ke Marwah. Tadi jadi berlari-lari kecil, jalan sedikit sampai ke Marwah. Fa'ala dzalik, fa'ala al-Marwah kama fa'ala 'ala as-Safa. Wadhakar hadits fi disebutkan hadis Nabi. Falamma kana yaumut tarwiyah, ketika sampai hari tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8. Apa disebut tarwiyah? Wa thamin min dzil-hijjah sunnah dzalika annahu yaquluna fi qurbuhum bi'arafah. Dikarenakan di situ
Ya, di tarwiyah itu masih ada kebingungan, benar gak mimpi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya, inni ara fil manami anni adbahu. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, sesungguhnya saya bermimpi, ya, inni ara fil manami anni adbahu, saya akan meninggal kau. Fahdur pada Allah. Bagaimana pendapat wahai Islam? Qala ya abatif al-matu'mat satajibuni insyaallah binasari. Hai ayahku, lakukanlah, ya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati orang-orang yang sabar. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdialog kepada Nabi Ismail, ini minta kesanggupan Ismail. Kebingungan itu tanggal 8. Nah, makanya tarwiyah ini ada juga yang puasa. Artinya adalah menghormati kejadian bingungnya Nabi Ibrahim untuk mengambil keputusan. Walaupun kalau kita lihat hadisnya itu yang menggunakan kalimat tarwiyah, itu hadisnya tidak kuat. Yang kuat adalah yaumi Arafah. Ya. Tapi kalau seandainya mau puasa silakan saja. Ya. Dalil yang kuatnya adalah Arafah. Tarwiyah nggak bisa, jangan sampai Arafah ketinggalan. Mau tarwiyah Arafah silakan. Mau dari tanggal 1 Dzulhijjah silakan. Dalilnya apa? Kan kita harus dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang disebut dengan, ya, hari-hari yang 10. Walayalin asyr, wal fajri walayalin asyr. Layalin asyr, 10 malam, artinya adalah malam yang 10, maknanya adalah di antaranya Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak ibadah, mau puasa boleh, apa boleh. Nah, itu dalilnya. Ya, adapun kalau dalilnya tanggal 1 adalah ini, tanggal 2 ini, itu juga disebutnya adalah hadisnya tidak kuat. Ya, yang kuatnya adalah Arafah. Karena ya tarwiyah. Nah, ketika itu hari tarwiyah, tawajjahu ilal Mina. Ya, tawajjahu ila Mina, Nabi menuju ke Mina. Wa raqiban Nabi fasalla biha zuhra wal asr. Nabi naik kendaraan onta, kemudian dia nyampe di sana. Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi nyampe di Mina, sholatnya lengkap tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti kalau subuh nyampe kapan tuh? Sampai Arafah. Ya, wal fajr. Tsumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syamsu. Diam sebentar sampai terbitnya matahari. Berarti di hari Arafah tanggal 9. Fa'ajaza hatta Arafah. Ada sampai Arafah. Pas nyampe Arafah di pagi-pagi hari, fawajadal qubba qad duribat lahu, ya, binamirah. Maka Nabi menemukan, ya, melihat di situ kemah-kemah sudah dibuat di Namirah. Ya, Namirah ini qurbat tidak Arafah biqalil. Jadi kalau seandainya di Arafah itu ada namanya daerah Namirah. Fanazala biha, Nabi istirahat sebentar. Ya. Hatta idza zaghatis syamsu, sampai matahari tergelincir, berarti jam 12 ke atas. Ya, amara bil qaswa faruhilat lahu. Ya. Nabi memerintahkan ke Qaswa, faruhilat lahu, fa'ata babul wadi. Kemudian pergi ke Qaswa, faqatabat nas. Nabi berkhutbah di hadapan sahabatnya. Ini tanggal 9 ya. Tsumma adzana tsumma aqama.
kemudian azan, qomat, fasalla zuhra, thumma aqama fasalla al-asr. Azan, qomat, sholat zuhur, kemudian qomat, sholat asar. Ya, jamak. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan tidak sholat di antara keduanya. Makanya ada istilah sholat jamak taklim berarti ya. Sholat jamak taklim itu di antara syaratnya ketika jamak taklim takhir, syaratnya adalah ketika sudah selesai sholat yang pertama jangan diselingi dengan sholat sunnah. Kita pergi, ya, kemudian sholat jamak takbir, maka sholatnya jangan diselingi sholat sunnah. Enggak menambah pahala, cara tidak begitu, ya, gitu. Karena cara mencari pahala caranya salah juga, ya. Caranya kayak gitu, sholat dulu, mau sholat lagi, habis sholat yang kedua silahkan, ya, silahkan. Nah, kemudian benar ibadah atal mauqif. Akhirnya Nabi, ya, rakiba naik onta lagi hatta atal mauqif, sampai di tempat wukuf. Kita lanjutkan ya. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakhra, dan ya di punggung daripada unta itu as-sakhra, kemudian ditaruhlah sesuatu, wa ja'ala hablal basyah. Ya, akhirnya ketika itu Nabi mengikat ontaknya satu tempat, ya, di batu besar, ya, sakhrat itu batu besar. Jadi ontak ini ditaruh, kemudian wa ja'ala hablal basyah, maka Nabi menjadikan para pejalan kaki baina yadayhi wastaqbal qiblah. Falam yazal waqifan hatta taghrub asy-syamsu. Nabi terus, ya, berdiri sampai terbenamnya matahari dari tanggal 9 Dzulhijjah. Wa dhahabat as-sufra qalilan. Mega memerah, ya, mega merah itu menghilang. Hatta ghaba al-qamsu, sampai bulatan matahari, ya, bulatan matahari yang di arah barat. Kan kalau seandainya matahari terbenam, itu kan bulatannya kan kelihatan tuh, ya, maka sampai terbenam, dafa'a wa qad syadaqa al-qaswa az-zaman. Ya, akhirnya Nabi pergi, kemudian menaiki qaswa lagi, hatta ina rasa lisujud ila rahli wa yaqul bi al-yumna. Ketika itu Nabi berkata, ya ayuhan nas, as-sakinah, as-sakinah, tenang, 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 tenang. Kullama ada hablan minal hibal, ibaratnya kita akan berjalan ke tanjakan yang banyak. Al-kha laiha qalilan hatta tasal. Ya, artinya kalau di tanjakan agak capek kan, tapi tenang aja nggak apa-apa. Kemudian hatta ada Musdalifah, sampailah di Musdalifah, ya, di negeri Arafah, kemudian Musdalifah. Fasalla bihal maghrib, sholatlah maghrib. Katanya berarti masih tanggal 9 Dzulhijjah. Wal isya, sholat maghrib isya bi adanin wahidin wa iqamatain. Adanya sekali, qomatnya 2 kali, berarti menjamak lagi. Walam yusabbih bainahuma syai'an, lagi-lagi tidak diselingi dengan sholat sunnah. Ya, di sini lam yusalli naflan. Thumma taja'alta talaqal fajr. Akhirnya Nabi berbaring, capek nih, karena al-hajj Arafah, rangkaian haji di Arafah sudah selesai, berbaring. Sholat fajr,
Akhirnya salat fajar hina tabayyana lahu subhu bi adhan iqamatin thumma rakiba hatta al-mash'ar Mash'aril Haram. Kemudian sampai subuh azan iqamah Nabi jalan lagi sampai Mash'aril Haram wastaqbalal qiblah, ngadep kiblat. Ngadep kiblat fada'ahu wa kabbarahu wa hallahu, berdoa takbir tahlil tetap berdiri terus pada qabla an tatlu'a asy-syams, sampai terbitnya matahari. Jadi pas habis subuh itu ngadep kiblat terus berzikir sampai terbitnya matahari, hatta al-bad muhassir, ya, sampai tengah-tengahnya muhassir. Haraka qalilan. Nah, muhassir ini sunnah dzalik ada fil ashabul fil hasr. Nah, ini ada satu tempat. Jadi ketika di di tanggal 10 berarti ya, Nabi sholat subuh, kemudian menghadap Nabi itu ngadep kiblat sampai tengah-tengah tempat namanya muhassir. Muhassir ini satu tempat di mana gajah-gajah dari pasukan bergajah itu ya dihancurkan Allah. Namanya muhassir. Haraka qalilan thumma salaka tariqal wusta allati tahdu 'ala al-jumrah al-kubra. Akhirnya ketika itu jumrah menempat jumrah kubra hatta atal jumrah allati inda syajarah, sampai laksanakan jumrah itu di bawah pohon. Farmaha bisabhin hasayat, dan melemparnya itu 7 buah kerikil. Yukabbiru akul hasadan minha, bertakbir setiap lemparan. Allahu Akbar. Ya, waktu itu aja benar. Ya, Allahu Akbar. Kullu hasadan mithla hasal hati. Setiap kerikil ini seperti kerikil ketapel. Jadi kerikil itu kan macam-macam. Jadi kerikilnya itu kerikil ketapel sebenarnya nggak segini ya. Kalau segini kan bocor, ya kan? Kecil ya, kecil. Segini aja, kecil. Jadi diambil segini. Kalau dulu mungkin pakai senter, banyak. Betul. Bawa senter kan? Bawa senter kan? Malu-malu nyari. Ya, betul. Dulu bawa senter buat nyari lagi. Orang katanya ceritanya kalau nggak pakai senter khawatir ada kotoran hewan yang mengering diambil, ya kan? Soalnya kan di sana panas, ada kotoran hewan segini-gini diambil, pas dipegang dia kotoran gitu ya. Nah makanya senter. Lah sekarang nggak usah bawa senter. Kenapa? Sekarang batunya itu disiapin dan memang penerangannya udah kuat. Ya, artinya udah kelihatan ya. Senter juga kalau belum perlu nggak pakai senter, pakai handphone, ya, bisa rasanya pakai handphone. Ya, jadi kalau seandainya memang ngambil batu, maka batunya yang kecil seperti batu ketapel. Kemudian roma min batil wadi, melempar dari tengah-tengah lembah. Tuman sarafa ilal manhar fanahar. Kemudian setelah itu ke manhar. Manhar itu tempat nyembelih. Tempat nyembelih, ya, kemudian menyembelih di tempat tersebut. Tsumma raqaba Rasulullah fa'afadha ilal bait. Kemudian Nabi ya naik unta dan tawaf ifadah ilal bait, ke Baitillahil Haram. Fasalla di Makkah zuhra, kemudian sholat di Mekah sholat zuhur. Riwayat Muslim mutawilan. Hadis dari Muslim ada lagi yang lebih panjang lagi, hadisnya panjang. Nah, jadi Nabi melaksanakan tawaf ifadah, yang mana tawaf ifadah ini posisinya Ka'bah ada di sebelah kiri. Iya lagi ya, kiri. Jadi sebelah kiri ya tawaf ifadah. Ada
adalah rukun haji. Nah, di sini ya, gambaran haji ini tentunya kita harus tahu yang namanya rukun haji. Ya, rukun haji itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya batal. Makanya istilah haji mabrur yang pertama adalah makbul dulu. Orang kalau dia makbul baru mengharapkan mabrur. Bagaimana mau mabrur kalau nggak makbul? Bagaimana mau mabrur kalau haji nggak diterima? Nah, rukun haji diantaranya ya kita lihat tauhid ihram. Ihram dari mikotnya masing-masing yang kita udah jelaskan ya, mikot Indonesia di mana. Kemudian wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, tawaf yang mengikat 7 kali. Kemudian sa'i, ya sa'i dari Safa Marwah. Kemudian tahallul, pencukuran. Nah, tahallul ini ada 2 sebenarnya. Berarti tahallul sekali doang. Sekali doang. Kali ya. Jadi ada juga yang menjalankan tahallul 2 kali. Tahallul ketika ya sebelum tawaf ifadah, tahallul awal itu biasanya rukunnya sedikit sisain, dan di situ nggak boleh berhubungan suami istri karena berkelar. Kemudian ada juga tahallul tsaniya, tahallul yang kedua. Nah, di situ udah selesai semuanya. Makanya kalau di tahallul ada orang yang benar-benar tahallul. Apa itu tahallul? Benar-benar dibotakin. Ya. Kalau di barbershop biasanya ada istilah tahallul, ada istilah taksir. Ya, pasti taksir berarti gunting sedikit, gunting taksir. Jadi tahallulnya ditaksir. Ya, yang penting gunting. Nah, kalau tahallul kita bilang, kalau seandainya kita bilang tahallul, benar-benar dibotakin. Kalau taksir raksi lagi. Ya, gunting rambut saya. Gunting syari, maka gunting syari artinya rambut digunting. Nah, kalau taksir nggak usah ke barbershop. Kalau taksir itu kan gunting cuma dikit doang apa? Ya, taksir. Nah, ini gambaran orang kalau pergi haji. Ya, tentunya kalau kita belum pernah pergi haji, yang penting ada gambaran, oh haji begitu. Jangan sampai kemudian sama sekali nggak ada persiapan. Tentunya persiapan fisik yang kuat, ya, dan persiapan ya keuangan juga harus juga. Wa an Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannata wa sta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Syafi'i. Ini dari Huzaimah. Akan tetapi ada mengatakan isba'ifnya di isnadihi Shalih di Muhammad bin Abu Syafi'i qala dhaif. Tapi kita fadhal amal bisa diambil di sini. Ada Nabi, sesungguhnya Nabi tidak faragha min talbiyati, apabila selesai talbiyah di haji umrah sudah selesai, Nabi minta kepada Allah ridha-Nya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ada ya. Jadi ini bacaan batin ini juga dipakai, juga bisa di sana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim, itu juga bisa dipakai.
Bacaan ratib ini dipakai ketika apa? Ketika orang lagi ada rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Ya, jadi kayak gitu. Takut lagi jalan, nggak bawa SIM, STNK mati, ada polisi. Baca bisa. Iya. Iya, pernah soalnya pernah. Ya, kenapa bisa begitu? Kalau fakir pernah begitu. Ya di daerah kalau nggak salah di daerah apa namanya itu di Jakarta Barat, sama lagi namanya Tangerang. Lewat tuh ada polisi. Ya udah baca aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ma'asni syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Terus baca, nggak tahu nih yang di depan ditangkap, kita lewat. Nah, ini ya. Kita dengan izin Allah ya, izin Allah. Entah dia memang lagi nyari orang yang lain, atau gimana ya, izin Allah. Nah ini dia antara bacaan-bacaan dalam riwayat hadis itu biasanya banyak dipakai untuk kesehari-hari, bahkan sampai pergi haji pun. Inna nas'aluka liqa'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi padahal beliau dipastikan masuk surga, tapi minta surga. Kita belum pasti dapat surga, ada benda ya Allah Rabbi, sombong amat kan gitu. Nah, jadi kita surga. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahantu hauna wa minna kullaha manharun fanharu fi rihalikum wa waqaftu hauna wa afa kulluha mawqifun wa waqaftu hauna wa jambun kulluha mawqifun. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahantu hauna, saya menyembelih hewan kurban di sini. Ya, kemudian Mina adalah seluruhnya boleh menjadi tempat berkurban. Fadharu fi rihalikum, maka berkorbanlah di tempat kalian. Nah, di sini makanya kalau misalkan korban orang yang haji, ya, di mana fi rihalikum, arti rihalikum di sono, ya, ketika ya melaksanakan ibadah haji. Fadharu fi rihalikum. Waqaftu hauna wa arafaqul hamukif. Dan saya wukuf di sini. Arafah tempat semuanya itu adalah tempat wukuf. Dan saya wukuf itu huna wa jambun, ya, dan di padang Arafah. Ya. Maka tentunya adalah ketika seseorang melaksanakan kurban, kalau kita lihat dari yang afdol itu adalah di tempatnya, di mana? Di rumahnya. Tapi jika memang ada yang perlukan di tempat lain, dipersilakan. Itu kalau sudah bicara kurban, maknanya bukan orang yang pergi haji. Yang pergi haji kurbannya di sono. Ya, jadi fadharu fi rihalikum. Ya, rihalikum itu tempat apa namanya sementara, ya, singgah. Ya, rihalikum. Kalau buyutikum berarti rumah kalian di tempat asal. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Mekah, beliau masuk dari atas. Kalau sekarang kan udah kelihatan atas bawahnya, itu bagus. Kan ibaratnya kan lembah-lembah dari atas, artinya terang-terangan. Kharaja min asfaliha, Nabi keluar dari belakang. Apa maknanya? Ya, Nabi keluar dari belakang
yaitu ketika beliau hijrah pertama kali ke Madinah, keluar dari belakang. Kenapa keluar dari belakang dan bukan dari depan? Karena di depan itu sudah ada orang-orang kafir Quraisy dari belakang. Nah, istilahnya ada katakan demikian. Datangnya dari depan, pulangnya dari belakang. Kemudian ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi'itwa hatta yusbaha wa yattasil wa yaqulu dzalik an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Lagi kalau kita seandainya pergi haji tidak dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar la yaqdumu Makkah, tidaklah datang ke Mekah melainkan beliau nginep di Tua. Ya. Jadi ada tempat yang namanya di Tua. Ya, nanti bisa ditanya di sana di Tua di mana. Hatta yusbaha wa yaktasila. Sampai subuh kemudian Nabi. Dan kata Abdullah bin Umar, Nabi melaksanakan demikian. Jadi sebelum masuk Mekah, mengingat dulu di tempat namanya di Tua. Bisa dicatat di Tua sekarang namanya apa? Ya, barangkali lupa atau sama. Google ada. Ya, Google ada. Naik ojek berlama kan gitu. Jadi juga jauh ya. Wahai berdakwah al karena dulu dan terata asywat yang syun arba'ah. Ya. Ini dijelaskan lagi, lari-lari kecil 3 kali, kemudian berjalan 4 kali. Ini ketika lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.